Oke, untuk yang contoh 53 ya, ini untuk tutorial HISIS-nya ya. Di sini adalah jenis reaktornya kinetik ya. Kemudian ini jenisnya adalah simple rate ya, jenisnya simple rate. Di sini reaksinya adalah etanol bereaksi dengan asam astat ya. Etanol bereaksi dengan asam astat, fasenya fase cair ya, untuk membentuk etil astat dan air ya. Kita di sini menggunakan reaktornya CSTR ya. Kemudian suhu di dalam reaktor adalah 50 derajat Celcius. Tekanannya adalah 101 kilopascal ya. Kemudian molar flow dari etanol dan asam astat masing-masing adalah 50 kmol per jam ya. Suhu etanol dan asam astat 20 derajat Celcius ya masuk, dan tekanannya 110 kilopascal ya. Kemudian volume reaktornya 3 meter kubik di sini ya. Maka kita diminta menghitung komposisi produk keluar dari reaktor ya. Yang kedua adalah, nah ini jika diketahui K-nya ini K, kemudian EA-nya ini, kemudian ini adalah konstanta keseimbangannya. Kemudian yang B adalah jika volume reaktornya bervariasi dari setengah sampai 6 meter kubik, berapakah konversi etanolnya ya, begitu. Nah, nanti di sini nanti bisa dihitung saja ya bagaimana konversi dari etanol ya jika volume reaktor berubah. Maka di Aspen HISIS nanti kita pilih jenisnya adalah simple rate ya untuk model kinetic reaction ya. Kemudian untuk reaktornya nanti kita pilih jenisnya adalah yang CSTR ya. Nanti CSTR. Kemudian nanti di sini perhatikan di sini ya bahwa forward reaction. Jadi kalau reaksinya seperti ini, maka ini reaksinya yang ke kanan ya, ini ke kanan. Jadi ini adalah sama dengan yang di sini ya, ini forward. Jadi K kali F basis dikurangi F basis dibagi K ya. Ini sama dengan pastikan ini sama dengan mode kinetikanya ya. Kemudian di sini kita masukkan A, nilai A dan EA-nya tadi ya. Di sini sudah diketahui K dan EA dan K ya. Ini A, ini EA, kemudian di sini K ya. Nah, karena di sini ln K sama dengan A, persamaannya ini ya fungsi suhu, sedangkan di sini KE-nya diketahui tanpa fungsi suhu ya, 4,5, berarti nanti ln K-nya sama dengan 1,5 ya. Kalau di ln kan ln 4,5 sama dengan 1,5, maka aksen sama dengan 1,5 nanti. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti konversi bisa dilihat di bagian result ya, di bagian reaction result. Di sini akan kelihatan konversinya. Kemudian nanti kita bikin case study ya dengan memvariasikan volume CSTR tangkinya. Nanti dependennya adalah aktual persen conversion ya. Coba kita mulai simulasikan ya. Komponennya ada asam astat, etanol ya, asam astat, etanol, etil astat dan air ya. Nah, ini kita masukkan dulu. Tadi ada acetic acid, ada acetic acid ya, ditambah dengan etanol, ya, menghasilkan etil astat dan air ya, etil aset, etil astat ya, etil astat ini, dan water. Oke, itu sudah. Kemudian fluid paketnya, jadi untuk tadi tidak bisa pakai Peng Robinson, maka kita pilih
NRTL ya. Kita coba. Nah, ini sepertinya sudah lengkap ya untuk binary-nya. Binary koefisiennya sudah lengkap. Maka kita masuk ke reaction ya. Jadi kita tambahkan di sini reaksinya ya. Tadi adalah jenisnya simple rate ya. Jadi ini yang kompleks ada dua ini ya, ada heterogeneous catalytic sama kinetik. Ini yang kompleks ya. Ini agak rumit ya. Nah, kita pilih yang simple rate ya. Simple rate itu adalah untuk yang kinetika untuk CSTR ya. Kalau yang ini yang reaktor heterogeneous. Kita pilih simple rate. Oke. Kemudian kita edit ya. Pertama tadi adalah asetit asid ditambah dengan etanol menghasilkan etilasetat dan air ya. Kita lihat koefisiennya 1, ini min 1, min 1, 1, 1. Ya, sekarang kita masukkan ya. Ini reaksinya adalah fase cair ya. Kita pilih fase cair. Temperatur reaktornya 50. Jadi kita masukkan dulu kinetikanya, data-data kinetika dulu ya. Data-data kinetika ini untuk K ya. Kita masukkan ini A ya. 1,206 ya. Ini 1,2 kali 10 pangkat 6 ya A-nya. Perhatikan satuannya, jadi satuannya harus sama, konsisten ya. Satuannya harus konsisten. Ini kilogram mol, basisnya sudah benar. Ini liquid phase ya. Kemudian A-nya adalah 1,2 kali 10 pangkat 6 ya. 1,2 pangkat 6. Oke. Ya benar ya, 1,206 ya. Nah, kita masukkan sesuai dengan itu ya. 1,206 pangkat 6. Kemudian yang EA energi aktivasinya adalah 54,240 ya. 54,240 kilojoule per kilomol ya. Nanti perhatikan satuannya 54240 ya, 54240 kilojoule ya. 54240 kilojoule per sama ya, kilojoule per kilomol ya. Jadi 54240 ya. 54240 ya. Oke. Kemudian ini kita masukkan tadi ln K-nya sama dengan 1,5 ya. Tadi ln 4,5 karena tadi K-nya adalah 4,5, maka ln K-nya adalah 1,5 ya kalau dilenkan. Kalau di logaritmik natural kan ini sama dengan 1,5. Nah, ini sudah ready. Kemudian kita masukkan ke FP ya, ke fluid paketnya. Nah, sekarang masuk ke simulasinya. Nah, kita harus pilih reaktornya adalah yang CSTR ya, CSTR. Jadi bukan yang ya, oke. CSTR. Jadi ada dua umpan ya. Umpannya adalah asetit asid dan etanol ya. Asetit asid dan etanol. Kemudian etanol ya. Kemudian di sini adalah V produk dan sini adalah L produk. Karena tadi diketahui temperatur dari reaktornya, maka di sini harus ada
variabel untuk energi streamnya ya. Oke. Nah, reaction setnya ini perlu kita masukkan. Oke. Nah, kemudian volumenya di sini ada parameter. Tadi diketahui bahwa volumenya adalah 3 ya. Ini 3 volume reaktor adalah 3 meter kubik ya. Nanti baru kita variasikan ya volume reaktor. Jadi sementara kita setting ini 3 meter kubik ya. Kemudian reaktornya suhu 50, tekanan 101 nanti ya. Oke. Volumenya adalah 3 meter kubik ya. Nah, sekarang tinggal streamnya ini ya, umpannya berapa ini belum kita masukkan ya. Baik, jadi ini sama saja. Sekarang untuk yang asam astat kita masukkan. Jadi asam astatnya adalah di sini murni ya 1. Oke. Kemudian kondisinya asam astat masuk adalah 50 kmol per jam, suhunya 20 110 ya. Tekanannya adalah kilopascal ya satuannya, ini kita sesuaikan dulu. Ini kita pilih yang kilopascal ya. Kilopascal, oke. Nah, masukkan. Tadi tekanannya adalah 110 kilopascal. Oke, kemudian molar flow-nya 50 ya, 50. Oke, kemudian yang etanol juga sama ya. Etanol ini kondisinya juga sama ya. Jadi komposisinya adalah 1, suhunya adalah 110, tekanannya 110 ya, tekanannya 110 kilopascal, suhunya adalah 20, kemudian molar flow-nya adalah 50 kg per jam. Oke, sekarang kita setting yang reaktornya ya. Parameter di sini tadi kita masukkan volumenya, kemudian suhu reaktor ya. Suhu reaktor harus kita spesify dari worksheet ya. Suhu reaktor adalah 50 derajat ya. Tekanannya 101 kilopascal ya. Ya, tekanannya 101. Berarti kalau tekanannya 101 sementara masuknya 110, berarti di sini ada pressure drop-nya ya. Pressure drop-nya adalah berarti 9 kilopascal di sini ya. Nah, di sini ada 9 kilopascal pressure drop, sehingga turun menjadi 101. Nah, sekarang tinggal temperaturnya tadi diketahui adalah 50 derajat ya. Ini yang L produknya. Oh ya, tadi ya, oke. Temperaturnya adalah 50 ya. 50 derajat Celcius. Ya, oke. Nah, kita lihat di sini sudah konvergen ya. Kita lihat komposisinya sudah terjadi reaksi kimia ya.
untuk uap, liquid ya. Kita lihat konversinya, kita lihat di bagian reaction. Di reaction ini kita lihat result ya. Nah, konversinya adalah 63,79 ya. Kemudian reactant extend-nya adalah 31,89. Ini yang aktual konversinya 63,79 ya. Ya, jadi kalau volumenya ini 3, maka segitu. Kalau ini saya ganti 6 misalnya ya, 6 meter kubik. Oh ya. Nah, kalau ini 6 meter kubik ya, coba kita lihat di kondisinya. Oh, sebentar. Tidak mau ya. Coba saya kembalikan lagi ke 3 meter kubik ya. Oke. Jadi kalau nanti kita variasikan, di sini kan tadi kita variasikan dari berapa? 0,5 sampai 6 meter kubik ya. Nah, coba kita lihat tadi kalau ini kita ganti misalnya volumenya 5 gitu ya. Berapa? Nah, 65 ya. Dari 63 tadi menjadi 65 ya. Kemudian kalau ini kita ganti 0,5 tadi yang paling bawah ya. 0,5 berapa di sini? 50,23 ya. Tapi kalau 6 tadi kok nggak mau ya. Coba kita lihat. Oh, mau. Oke. Jadi ini 65 ya. Tapi kalau kita setting 3 tadi maka ini menjadi 63. Nah, ini bisa kita buat case study ya. Ini bisa kita buat case study seperti yang sudah kita pada contoh sebelumnya ya. Case study itu menggunakan ini ya, case study. Kita add ya case study-nya. Nah, independennya apa gitu kan? Independennya adalah yang kita ubah-ubah tadi adalah volume reaktor ya. Nah, volume reaktor ini CSTR. Nah, di sini yang kita ubah-ubah adalah tank volume ya, tank volume. Ya, kita ubah tank volumenya. Kita cari tank volume. Nah, di sini kita ambil. Kemudian yang dependennya ya, ini di CSTR actual percent conversion ya. Nanti kita ambil actual percent conversion ya. Ini kita ambil ya, oke. Nah, sekarang kalau sudah ya, kita setup ya, case study setup. Ini kita variasikan dari 0,5 hingga 6 ya. Misalnya kita step size-nya adalah 0,5 ya. Jadi nanti kira-kira ada 12 titik ya. Kita variasikan, kemudian kita run. Sudah completed ya. Kemudian nanti kita bisa lihat hasilnya, tabelnya seperti ini. Nanti bisa dikirim di Excel juga kayak tadi ya. Kita bisa kirim ke Excel. Nanti bisa kita bikin kurvanya di sana ya. Misalnya kita bikin di sini simple rate. Ini ada 3 kolom ya. Ada 3 kolom. Coba kita lihat kalau pakai Excel ya. Simple rate. Nah, simple rate. Kita bisa hubungan antara reaktor volume dan conversion ya. Nah, nanti kita ubah dulu kayak tadi ya. Nah, ini masih seperti ini ya. Jadi tadi ada 3 kolom ya, 3 kolom. Ada 3 kolom, maka di sini kita ubah dulu data ini ya, text to column. Ini
pemisahnya adalah koma ya. Oke, finish. Nah, udah rapi seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita bikin kurvanya ini ya, hubungan antara volume dengan aktual conversionnya ya. Maka ini tinggal dibikin kurvanya seperti ini ya. Berarti ini adalah volume ya. Oke, ini adalah volume, ini adalah volumenya ya, volume reaktor. Ini adalah conversionnya. Jadi seperti ini. Atau di HISIS ya. Kalau di HISIS di sini juga ada plot ya sebenarnya. Ada plot seperti ini. Bisa juga ya. Ini volume tangki, yang ini adalah konversinya. Jadi seperti itu untuk kinetik. Nah, ini masih simpel ya, tapi kalau sudah jenisnya tadi yang heterogeneous, maka kita memasukkan K-nya ini lebih rumit lagi begitu ya. Demikian untuk yang contoh yang ketiga. Terima kasih. Selamat mencoba ya.